rukun salat, bagian yang paling penting dalam salat yang tidak bisa tergantikan. Walaupun digantikan dengan sujud sahwi tidak tergantikan. Kalau ada satu rukun ini yang tertinggal dalam satu rakaat, rakaat itu tidak dihitung sehingga perlu ditambahkan rakaat berikutnya. Kadang ada sesuatu hal yang bikin kita merenung nih Ustadz. Katanya hal pertama yang dihisab itu bukan harta, tetapi sholat kita nih Ustadz. Sholat kita yang setiap hari kita kerjakan mungkin sudah kita anggap sudah benar gitu. Jadi seolah sholat kita yang kita kerjakan tiap hari itu sudah dianggap benar. Nah dari situ nih Ustadz, kira-kira apa saja sih kesalahan umum dalam sholat yang paling sering terjadi di masyarakat tapi tidak pernah disadari? Silakan Dr. Ustadz. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima salat, puasa dan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita sehingga kita menjadi mulia baik di sisinya maupun di sisi para makhluknya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar nanti pada hari kiamat kita akan dipertanyakan. Pertama sekali yang berkaitan dengan hablum minallah adalah tentang salat kita. Sedangkan yang berkaitan dengan hablum minan nas adalah yang berkaitan dengan darah yang ditumpahkan atau pembunuhan. Jadi tentang salat, misalnya dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab, diperhitungkan amalan manusia pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Kalau bagus salatnya, maka semua amalan akan bagus. Ya, kalau seandainya buruk, maka Allah akan melihat ada enggak amalan-amalan sunnah untuk menempel kekurangan pada salat fardunya. Kalau ada, kalau mencukupi, kalau tidak, maka na'udzubillah, seorang hamba akan menjadi celaka, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga Jannatul Na'im kecuali dengan ketentuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti puasa. Dalam puasa Rasulullah SAW sabda, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada dari puasanya yang dia dapatkan melainkan hanya lapar dan dahaga. Begitu juga tentang salat, rubba musallin laysa lahu min salatihi illa at-ta'ab was-sahar. Betapa banyak orang-orang yang salat tapi tidak ada yang dia dapatkan dari salatnya melainkan hanya letih dan juga tidak tidur malam. Ini bagi yang melaksanakan salat Isya dan salat subuh dan juga salat qiyamul lail. Kenapa demikian? Ya, karena dia mungkin tidak menjaga ketentuan-ketentuan dalam salatnya. Jadi salat ini teman-teman sekalian, bukan berarti kalau kita sudah salat sudah beres. Tapi kita harus memperhatikan dalam salat kita. Karena ada orang-orang yang salat ternyata Allah tidak terima salatnya. Misalnya kisah seorang sahabat pada masa Nabi SAW, dia masuk dalam masjid melaksanakan salat 2 rakaat. Nabi memperhatikan sahabat tersebut. Setelah selesai salat, Nabi mengatakan, qum irji' salli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, bangkitlah, berdirilah kamu lagi, ulangi lagi karena kamu belum salat tadi. Dia salat lagi kali kedua. Setelah selesai salam, Nabi SAW mengatakan hal yang serupa. Padahal dia sudah 2 kali salat, sudah 4 rakaat. Dia pun salat kali ketiga. Dan setelah 3 kali dia salat, ternyata Nabi SAW kembali mengatakan, irji' salli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, salatlah, ulangi lagi salatmu karena kamu belum salat. Baru kemudian sang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana letak salat saya? Ajarkan kepada saya.
Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, kalau engkau salat, salatlah dengan membaca membaca Al-Fatihah. Kemudian ketika engkau rukuk, rukuklah dengan tumakninah. Ketika i'tidallah dengan tumakninah, dan seterusnya. Yang kalau kita perhatikan dari hadis ini, ternyata sang sahabat bermasalah dalam tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang, tidak tergesa-gesa ketika melakukan salat. Jadi kalau ditanyakan, Ustadz, apa fenomena yang kita lihat di masyarakat kita yang sholatnya itu mungkin perlu diperbaiki atau perlu diingatkan? Ada banyak hal, teman-teman sekalian. Ada banyak hal. Di antara yang paling penting, yang pertama sekali adalah persis yang Nabi tegur sahabat tersebut adalah masalah tumakninah. Apa itu? Tenang. Tumakninah itu dituntut pada empat perbuatan. Yang pertama ketika ruku', yang kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud, yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. Harus ada tumakninah. Tumakninah yang dimaksudkan adalah adanya ketenangan yang kira-kira setelah sempurna gerakan kita ke tujuan kita, bisa kita membaca tasbih subhanallah minimal 1 kali. Jadi misalnya ketika berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Nah, sudah tepat rukuknya, di waktu itulah dia membaca Subhanallah. Itu sekurang-kurang. Idealnya dia baca 3 kali, dia baca sampai 5 kali. Minimal yang sempurna itu, minimal sempurna adalah 3 kali. Nah, begitu juga ketika tidak sami Allahu liman hamidah. Dan proses ini nggak dihitung nih. Sami Allahu liman hamidah. Ketika tegak begini, cukup bagi dia untuk membaca tasbih 1 kali. Subhanallah. Baru dihitung itu sudah ada tumakninah. Begitu juga ketika sujud dan duduk antara dua sujud. Itu kadarnya, bukan berarti kita membaca tasbih. Karena masing-masing ada bacaannya. Ketika rukuk kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika i'tidal kita membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu diantaranya. Jadi yang pertama adalah tentang tumakninah. Yang kedua, yang sering terjadi kesalahan juga adalah ketika seseorang dalam rukun qauli. Salat ini kan ada 13 rukunnya ya. 13 rukun ini kalau secara tertibnya saya sebutkan secara cepat ini. Rukun salat yang 13, yang pertama niat, yang kedua berdiri dengan tegak, yang ketiga takbiratul ihram. 3 ini serentak dia, 3 in 1. Ketika kita bertakbir Allah dalam kondisi tegak, dan di situ kita pasang niat Allahu Akbar, 3. Kemudian keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku' beserta tumakninah. Yang keenam i'tidal beserta tumakninah. Yang ketujuh sujud beserta tumakninah. Kedelapan duduk antara dua sujud beserta tumakninah. Yang kesembilan duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 bacaan tahiyat akhir. Yang ke-11 berselawat kepada Rasulullah SAW di tahiyat akhir. Ke-12 salam. Dan yang ke-13 adalah tertib. Ini sudah kita sebutkan rukun salat, bagian yang paling penting dalam salat yang tidak bisa tergantikan. Walaupun digantikan dengan sujud sahwi tidak tergantikan. Kalau ada satu rukun ini yang tertinggal dalam satu rakaat itu tidak dihitung, sehingga perlu ditambahkan rakaat berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, yang sering terjadi kesalahan adalah ketika tidak bisa memilah dan memilih mana rukun yang sifatnya fi'li perbuatan, mana yang sifatnya qauli ucapan. Jadi 13 rukun itu kalau dikelompokkan dia itu terbagi kepada 4. Yang pertama adalah rukun qalbi, berkaitan dengan hati. Hanya satu, yaitu niat. Kemudian yang kedua rukun qauli, yang sifatnya itu perkataan, ucapan. Dia itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat
berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahiyat akhir, dan yang kelima adalah salam. Ini namanya rukun qauli, diucapkan. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi 1, rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6. Fi'li artinya perbuatan, yaitu yang pertama berdiri dengan tegak, kemudian ruku' beserta tumakninah, kemudian yang ketiga i'tidal beserta tumakninah, kemudian yang keempat sujud beserta tumakninah, yang kelima duduk antara dua sujud beserta tumakninah, dan yang keenam duduk tahiyat akhir. Ini 6 ini namanya rukun fi'li. Yang keempat kelompoknya, kelompok yang keempat namanya rukun ma'nawi, memahami makna salat. Memahami makna salat. Rukun ma'nawi ini hanya satu, yaitu tertib, memahami bagaimana tata cara salat, dimulai dari mana, dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, 4 ini yang ingin saya titik beratkan itu adalah pada rukun qauli, ucapan. Jadi ucapan ini pilihannya hanya 2. Apakah dibaca dengan sir atau dibaca dengan jahar? Bacaan jahar itu bacaan besar, seperti saya berbicara ini namanya jahar. Imam ketika membaca Al-Fatihah dalam salat jahar, dia akan menjaharkan bacaannya. Ini namanya jahar, yaitu jahar itu bacaan yang bisa didengar oleh orang lain. Yang kedua, bacaan yang kedua itu namanya sir. Sir itu bacaan bisik, bacaan yang halus. Kalau kita bicara dengan seseorang seperti berbisik gitu. Jadi teman-teman sekalian, rukun qauli yang kelima itu pilihannya antara jahar atau sir. Jangan ada yang membaca rukun qauli dengan hati. Jadi maksudnya bagaimana? Ada orang-orang ketika takbir itu dia nggak bersuara, begini dia. Mulutnya tidak bergerak. Kemudian ketika dia salat membaca Al-Fatihah pun tidak dia gerakkan mulutnya. Alasannya apa? Dia membaca Al-Fatihah dalam hati. Bolehkah demikian? Tidak boleh teman-teman sekalian. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rukun qauli ini kalau tidak jahar, sir. Jahar itu bagi imam. Atau kita salat sendirian pada salat yang disunahkan untuk dijaharkan, oke, kita bacakan jahar. Kalau tidak maka kita membaca secara sir. Sir ini tidak boleh kita baca dalam hati. Sehingga kadang-kadang kita bertanya kepada seorang teman, bro, teman, itu Anda tadi soalnya belum baca Al-Fatihah itu. Oh sudah, saya sudah baca Al-Fatihah. Tapi kenapa mulut Anda tidak bergerak? Oh itu urusan saya dengan Allah, itu saya baca dalam hati. Jawaban yang seperti itu, keterangan itu jelas menunjukkan bahwa salatnya itu salah. Karena Al-Fatihah itu rukun qauli, harus diucapkan dari makharijul hurufnya yang tepat. Maka minimal kalau dia baca dengan sir, begini cara baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibarat berbisik. Berbisik. Kalau kita bisik orang, teman sini loh, saya mau bisik. Kita nggak berbicara, kita dari hati. Orang itu akan mengatakan, kamu bisik apa sih? Saya nggak dengar. Ya, jadi bisik itu harus disuarakan. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi 5 rukun qauli itu harus dikeluarkan suaranya, minimal sir. Allahu Akbar. Begitu juga bacaan Al-Fatihahnya. Harus dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bacaan sir. Begitu juga pada rukun-rukun qauli yang lainnya. Teman-teman sekalian, ini pengantar. Nanti mungkin akan ada banyak lagi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Saya mempersilahkan teman-teman sekalian untuk banyak bertanya dalam pertemuan kita kali ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.